Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bagaimana kabar hari ini, Pak? alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Terkait pendampingan kita dalam pertemuan kali ini, eh, apa ya? Sesuai dengan kesepakatan Bapak, bahwa Bapak akan melakukan coaching ya terhadap teman sejawat. Iya betul Bu. Nanti Pak, kita akan melakukan observasi. Jadi saya akan mengamati mengamati Bapak pada saat melakukan coaching. Apakah Bapak bersedia? Iya sangat bersedia. Baik Pak, jadi terkait kegiatan kita kali ini yaitu tentang coaching. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa akan ada rubrik penilaian ya. Jadi rubrik penilaiannya itu nanti akan menggunakan alutsista. Nah, apakah nantinya Bapak yang sampaikan itu sesuai dengan alutsista ataukah tidak? Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, pada coaching nanti kompetensi apa yang mungkin Bapak ingin kembangkan? Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Jadi yang pertama itu present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, jadi ada 3 ya yang Bapak ingin kembangkan. Jadi yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengutarakan pertanyaan. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, adakah kira-kira yang secara khusus yang Bapak ingin tingkatkan? Iya, jadi mungkin ini saya ingin secara khusus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, begitu ya Pak. Jadi nanti pada saat observasi saya akan mengamati di bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik Pak, terkait pertanyaan berbobot, mungkin ada indikator yang menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya Bu, indikator yang menunjukkan bahwa pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan berbobot, yaitu ketika pertanyaan saya itu mudah dipahami oleh coach dan mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ada lagi? Mungkin ini Bu, pertanyaan yang akan saya ajukan itu sifatnya tidak ada yang tertutup. Baik Pak, jadi secara spesifik nanti yang saya amati pada saat Bapak melakukan coaching, maka Bapak akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, dengan indikator pertanyaannya mudah dipahami. Kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan di mana nantinya coach akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan yang terakhir, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yeah. Baik Pak, mungkin itu ya indikator perkembangannya. Nanti setelah itu, jadi setelah ini Bapak akan melakukan coaching. Kemudian harapan saya nanti semoga pada saat Bapak melakukan coaching berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, di mana Bapak ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot itu.
Jadi terima kasih Pak. Kita akan bertemu lagi nanti setelah Bapak melakukan coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Gerson. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Pak. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang ke tempat saya pada kesempatan ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan pada kesempatan kali ini? Ya, begini Pak. Saat ini kan kita sudah menggunakan kurikulum pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kurikulum nasional. Ya. Nah, pembelajaran pada kurikulum ini yaitu bagaimana kita berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, salah satu indikator yang pembelajaran ini adalah guru mengetahui gaya belajar murid sehingga pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, permasalahan yang saya hadapi dan saya masih bingung Pak, bagaimana caranya Pak mengetahui gaya belajar itu? Nah, jadi yang saya tangkap di sini, Bapak bingung bagaimana caranya mengetahui gaya belajar murid Bapak. Ya, itu Pak yang saya bingung. Baik Pak. Jadi kira-kira Pak, dari percakapan kita kali ini apa tujuan yang ingin Bapak capai? Oh iya Pak, tujuan dari ini Pak, saya ingin mengetahui cara saya agar saya bisa mengetahui gaya belajar saya Pak. Yang Baik Pak, jadi Bapak ingin mengetahui bagaimana caranya agar Bapak bisa mengetahui gaya belajar murid Bapak. ya, Pak, saya lupa itu Pak. Saya ingin tahu Pak, gimana kira-kira? Ini bisakah Bapak beritahu lebih jauh lagi gaya belajar seperti apa yang Bapak maksud? Ya, gaya belajarnya itu dalam dalam menerima materi Pak. Ya, dalam gaya belajar dalam menerima materi, seperti gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar auditorik Pak, yang kira-kira itu. Berdasarkan pengetahuan Bapak, bisakah Bapak memberitahukan ke saya kira-kira bagaimana ciri-ciri dari gaya belajar visual tersebut, kinestetik dan auditory ini Pak? Oh iya Pak, iya Pak, terima kasih Pak. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu anak-anak yang lebih suka membaca Pak. Itu yang artinya ciri-ciri belajar visual, gaya-gaya belajar anak yang lebih suka membaca Pak. Terus anak-anak yang lebih tertarik dengan pada seni dan gambar dan sebagainya, dan di sini musik juga itu Pak. Artinya gaya belajar visual. Dan sedangkan gaya belajar kinestetik, anak-anak lebih menggunakan bahasa tubuh Pak. Gaya belajar kinestetik Pak. Sedangkan gaya belajar secara auditori itu gaya belajar yang mengingat dari apa yang didengarkan, yang saya pahami tentang dari kegiatan itu Pak. Jadi Bapak sudah mengetahui ciri-cirinya, saya sudah tahu. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan untuk mengetahui gaya belajar dari Bapak berdasarkan ciri-ciri yang sudah Bapak ketahui? Mungkin begini Pak, mungkin yang saya bisa lakukan adalah saya mengamati Pak, ya, mengamati mereka pada saat saya mengajar Pak, yang saya lakukan, dan saya bisa melihat ciri-ciri pada diri mereka, dan selanjutnya saya akan mencatat pada buku catatan saya pribadi saya Pak, itu yang saya. Luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah bisa mengetahui ciri-ciri gaya belajar murid berdasarkan ciri-ciri Bapak yang sudah paham bagaimana itu gaya belajar yang
kinestetik, auditori, dan visual. Nah, adakah langkah yang lain Pak atau strategi yang lain untuk mengetahui gaya belajar murid Bapak tersebut selain melalui pengamatan? Ya mungkin ini Pak yang saya bisa hal-halnya saya bisa lakukan. Ya saya akan menggunakan tes diagnostik. Saya akan menggunakan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid saya Pak di sekolah saya. Itu yang sangat bagus itu. Jadi apalagi ketika kita mengajar di banyak kelas, jadi menggunakan tes diagnostik itu sangat efektif dilakukan. Nah, kira-kira adakah kapan kira-kira Bapak melakukan tes ini? Oh iya Pak, saya akan berupaya untuk melakukan secepatnya Pak. Saya akan berupaya untuk melakukan secepatnya. Kebetulan saat ini Pak kan sudah memasuki tahun ajaran baru Pak. Ya, tahun ajaran baru, jadi kemungkinan minggu depan saya akan berupaya untuk melakukannya Pak, melaksanakan Pak. Jadi untuk melaksanakan teks ini Pak, adakah yang bisa membantu Bapak melakukannya? Oh iya Pak, yang pertama yang saya akan mintai bantuan adalah kepada rekan dan sejawat atau teman yang kira-kira mereka paham tentang IT Pak, itu yang utama, karena memang itu adalah proses penunjang Pak ya, kita melakukan hal ini. Dan yang lainnya adalah teman-teman kira-kira yang mempunyai kompeten, yang mempunyai kemampuan dalam hal itu, yang akan membantu saya dalam itu. Baik Pak, jadi Bapak akan meminta bantuan teman Bapak yang memiliki kompetensi di bidang IT. Ya, baik Pak. Apakah Bapak berkomitmen untuk menjalankannya? Wah iya Pak, saya sangat berkomitmen Pak, karena ini adalah suatu tujuan saya, ya, tujuan saya, dan saya akan terus berkonsisten untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah saya Pak. Luar biasa. Baik Pak, kita berada di sesi terakhir. Jadi dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Iya Pak, dari awal memang Pak, ya, dari awal saya bingung Pak, apa yang harus saya lakukan Pak. Saya harus lakukan, tetapi sekarang saya sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan terkait gaya belajar murid Pak ya. Dan saya juga akan menggunakan pengamatan secara langsung Pak pada saat saya mengajar dan melaksanakan tes diagnostik seperti yang saya katakan tadi Pak, untuk mengetahui gaya belajar murid saya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Jadi saya ingin mendengar lagi dari Bapak di beberapa hari kemudian tentang tes ini Pak, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dan hari Pak. Terima kasih Pak atas saran dan masukan Bapak kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa apa yang sudah saya dapatkan, Bapak sudah membantu saya untuk mengerjakan solusi ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat Pagi. Bagaimana perasaannya tadi Pak setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah, kami senang bisa membantu kecil. Ya, alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, jadi hari ini setelah Bapak melakukan coaching tadi, maka Bapak sudah membicarakan terkait hasil coaching yang dilakukan. Jadi kita akan melakukan kegiatan pasca
observasi. Jadi yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi, saya ingin menanyakan terkait indikator-indikator yang Bapak kembangkan, ya. Jadi apakah Bapak sudah lakukan untuk mencapainya? Baik, jadi saat coaching kemarin itu saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga coach dapat memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Jadi terkait indikator yang Bapak kembangkan itu, maka bagaimana menurut Bapak hasilnya? Apakah sudah maksimal ataukah masih ada yang perlu Bapak tingkatkan? Untuk ketercapaiannya menurut saya sudah maksimal, cuman memang ada di bagian pertanyaan berbobot itu yang harus saya lebih gali lagi atau tingkatkan lagi. Baik Pak, kalau misalnya nanti pada kesempatan lain Bapak ingin melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin Bapak ingin kembangkan? Jadi di dalam waktu saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran pun mungkin. Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan hasil dari refleksi terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Pak pada kegiatan coaching Bapak? Sangat boleh Bu, dengan senang hati. Baik Pak, jadi hasil pengamatan saya Pak selama Bapak melakukan coaching itu, yang pertama adalah fokus pada kegiatan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan indikator pertanyaan itu mudah dipahami, kemudian terbuka, kemudian pertanyaannya itu mengarahkan coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi terkait tentang percakapan yang sudah Bapak lakukan selama coaching itu, menurut pengamatan saya Pak, sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menyampaikan tujuan, menyampaikan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, semuanya itu Pak sudah berjalan dengan baik. Semuanya sudah tercover sesuai dengan apa yang Bapak lakukan. Jadi mungkin itulah hasil dari pengamatan saya Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapat dari pembicaraan kita kali ini? Baik, jadi dengan adanya percakapan kita, jadi sebelum pra observasi dan pasca observasi, di sini saya mengetahui kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, sehingga pada saat saya melakukan coaching saya bisa lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Gitu ya Pak. Ya, baik Pak, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.